Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabatku yang baik hatinya? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah, kali ini saya akan membahas tentang apa ya? Bagi teman-teman atau sahabat-sahabat, kalau ada request ingin membahas apa yang berhubungan dengan psikologis atau spiritual, boleh request ya. Bisa komen di kolom komentar, ataupun yang punya WA saya bisa kirim WA atau inbox di Facebook ya, terkait dengan request mau dibahas tentang apa gitu mengenai psikologis ini ya. Kalau misalkan saya bisa menyampaikannya, bisa membahas, bisa mengupasnya ya, kita belajar sama-sama ya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang ilmu yang tersurat dan tersirat. Oke. Jadi bahwa ilmu itu kan memang ada yang tersurat dan tersirat, seperti Al-Qur'an itu kan yang tertulis ya, yang tersurat gitu kan. Nah, kalau yang tersirat ini berhubungan dengan ilmu spiritual gitu kan, tentang spiritualitas gitu, bahwa spiritualitas itu membahas tentang energi, tentang energi. Jadi tidak tersurat namun bisa dibaca gitu ya. Jadi itu namanya ilmu yang tersirat, atau mempelajari tentang energi jiwa. Karena jiwa ini kan nempel dengan badan kita kan, tidak terlihat bagi orang-orang tertentu gitu kan, orang awam gitu memang tidak terlihat, tapi kan bisa ada tindakan gitu kan. Karena mengapa badan kita bisa bergerak gitu kan, karena memang ada yang maha hidup gitu kan. Dan yang maha hidup itu kan berbentuk ruh gitu kan, berbentuk sesuatu yang astral gitu kan. Nah, makanya ada yang disebut dengan energi. Jadi energi itu sesuatu yang tidak terlihat ya, energi jiwa, namun bisa dibaca gitu. Nah, dan energi ini hanya ada dua ya. Energi itu tidak mengenal benar dan salah ya kan, tapi hanya ada dua, energi positif dan energi negatif ya. Mungkin kalau sesuatu yang salah, yang tidak benar atau yang buruk, yaitu masuknya yang energi negatif. Tapi kalau misalkan itu suatu kebenaran, misalkan suatu hal yang dibenarkan syariat, atau sesuatu yang mengandung ibadah-ibadah batin, nah itu masuknya ke energi positif. Sementara yang kayak toksisitas itu juga masuknya energi negatif. Jadi hanya ada dua energi negatif dan energi positif gitu kan. Nah, terus ya emang sih gimana ya saya ngejelasinnya, memang kalau tentang energi ini kan hanya orang-orang tertentu saja yang mengerti gitu, namun bisa dibaca. Nah, kan kalau dalam psikolog itu seperti mempelajari tentang sikap kita kan. Misalkan kayak orang kalau ngobrol sambil garuk-garuk itu artinya apa, sampai orang kalau ngomong pupil matanya mengerling ke kiri itu tandanya bohong, atau dia tidak mengerti sesuatu dan dia belum mengetahui gitu kan benar salahnya gitu, apa kejadian nyata atau enggaknya gitu kan. Terus misalkan kalau duduk misalkan bareng sama laki-laki dan perempuan, misalkan tiba-tiba kakinya itu sama-sama ke depan gitu kan, sama-sama ke depan misalkan, dan itu alam bawah sadarnya itu kan berarti ada rasa suka bareng gitu kan, karena memang kakinya itu sama-sama ini. Jadi secara alam bawah sadar tuh ada rasa gitu namun tidak disadari gitu ya. Itu kan bisa buat ngetes kita pertama kali misalkan ketemu calon pasangan gitu, atau calon suami atau calon apapun ya, terserah gitu ya. Itu kan bisa dipelajari. Namun kalau energi itu lebih dalam lagi sih. Kayak contohnya gini, misalkan kita ngobrol sama teman atau seseorang ya, misalkan teman itu mau ngomong, nih saya punya uang nih di kantong. Nah, misalkan mau punya uangnya itu misalkan 100.000 misalkan, atau berapalah gitu ya.
Nah, biasanya kalau orang yang sudah mengerti ilmu yang tersirat ya, ilmu yang tersirat itu biasanya itu sebelum orang itu ngomong, energi itu kebaca duluan gitu loh, kebaca duluan. Jadi ini apa ya, psikolog tapi yang lebih dari itu. Jadi yang aduh aku bingung istilahnya apa ya. Ya yang lebih spiritual banget lah gitu kan. Jadi yang dibaca itu energinya gitu. Kayak misalkan orang itu mau ngomong berapa, 100.000 misalnya, saya punya uang nih, dia baru ngomong saya punya uang nih. Nah biasanya kita dalam hati punya uang 100.000 gitu misalkan, padahal hati kita tuh mendului karena melihat energi yang melintas di depan wajahnya itu. Misalkan apa, kayak semacam, misalkan saya kayak semacam apa ya, tahu nggak balon AA yang ditiup mainan anak kecil yang bening itu. Nah kadang-kadang energi itu bentuknya seperti itu, jadi kilatan, disebut cahaya sih nggak cahaya banget ya maksudnya, tapi kayak aura tapi bening, dia biasanya melintas. Nah walaupun tidak ada tulisan saya punya uang 100.000, nggak ada tulisan, bentuk energi aja gitu lewat gitu kan, di situ kita langsung bisa ngomong gitu dalam hati tuh, oh iya itu 100.000 gitu misalkan, 100.000. Nah baru 2 detik kita dalam hati ngomong dia punya uang 100.000, si orang itu ngomong iya saya punya uang 100.000. Nah kita kan udah tahu duluan tuh punya uang berapa gitu, dan itu kita yang kita baca itu adalah yaitu energi itu tadi. Jadi sebelum orang lain itu mengungkapkan, nah kita udah mengetahui duluan. Nah itu disebutnya itu ya ilmu yang tersirat itu yang seperti itu gitu. Beda halnya sama ilmu yang tersurat gitu. Jadi bisa membaca energi gitu ya. Jadi bedanya orang-orang spiritualis itu yang misalkan yang memperdalam ilmu spiritualitas, ataupun misalkan yang diberi anugerah oleh Allah tentang ilmu spiritualitas itu, yaitu jadi yang dipelajari itu energinya gitu. Nah, ada juga kan energi itu dari ungkapan jiwa kita ya, dari karakter kita, atau sesuatu hal yang akan terjadi atau yang sedang terjadi, yang sedang berlangsung namun tidak kita ketahui, tapi itu bisa terbaca lewat energi. Ada yang diaplikasikan itu kan ke kartu tarot gitu. Namun kalau kartu tarot itu kan tidak dibenarkan ya dalam syariat Islam gitu kan. Walaupun yang mengambil kartu itu yang memilih tangan kita sendiri, ada energi kita yang teraplikasikan ke kartu itu sehingga bisa dibaca gitu kan. Nah itu juga kan sama gitu, ilmu energi juga. Namun tarot itu kan ada dua gitu, ada yang dari magic atau dari setan, atau ada yang benar dari psikologis atau spiritualis. Namun karena tidak dibenarkan oleh syariat Islam, nah jadi spiritualis Islami itu tidak menggunakan hal itu, atau banyak yang tidak menggunakan, karena memang ya kita sebagai penganut baginda Rasulullah ya, memang itu tidak dibenarkan ya, kita ilmu itu nggak usah dipakai gitu. Jadi ada banyak cara untuk membaca energi jiwa ya. Energi jiwa itu bisa dibaca ya, bisa dipahami dan bisa dipelajari gitu. Salah satunya dengan menempuh jalan spiritualitas gitu. Atau ya kalau kita Islami itu bisa dari ilmu toriko gitu kan, ilmu tasawuf gitu kan. Tapi saya nggak memfokuskan ke situ ya, karena ada yang lebih pantas lagi menjelaskannya gitu. Kita yang lebih mudah difahami aja. Oke, jadi itulah basic tentang ilmu yang tersurat dan yang tersirat. Jadi nggak usah aneh, nggak usah heran kalau ada sesuatu hal yang tidak bisa diketahui, tapi ada orang-orang tertentu bisa membacanya ya, karena itu tadi ada ilmu energi yang tersirat itu kan gitu, tentang energi gitu. Baik dalam batuan kristal ya, itu juga sama gitu, itu juga energi juga gitu. Jadi ya ini buat wawasan aja ya. Jadi intinya ilmu Allah itu sangat luas gitu, tidak hanya mencakup Al-Quran dan hadis atau yang tersurat saja, namun ada ilmu yang tersirat gitu. Oke.
ambil baiknya ya dan buang buruknya ya. Kalau memang nggak setuju, abaikan saja. Kalau memang dianggap bermanfaat, ya boleh dipelajari, boleh boleh buat wawasan gitu kan. Jadi ambil baiknya, buang buruknya ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikannya. Kita hanya belajar dan terus belajar. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.